saya akan mengungkapkan permasalahan isu elektoral yang mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Semoga tidak kepanjangan, tetapi saya akan menyampaikan singkat saja, nanti detailnya boleh Bapak Ibu sekalian melihat langsung presentasi saya ya. Kenapa ini penting? Karena menurut saya ada permasalahan desain elektoral yang juga mempengaruhi kualitas demokrasi dan konfigurasi atau konstruksi politik di Indonesia saat ini, di mana pada akhirnya oligarki elit politik lah yang kemudian bermain peran. Jadi rakyat itu menjadi tidak berdaya. Pemilu yang harusnya atau demokrasi harusnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ternyata tidak seindah yang kita impikan pada masa reformasi. Jadi ini adalah latar belakang masalah mengapa kita penting membahas ini. Harapan kita adalah konsolidasi demokrasi sejak masa reformasi menciptakan negara yang atau pemerintahan yang efektif melayani rakyat. Apa yang dimaksud dengan nilai demokrasi yang kita harapkan? Tentu kebebasan berpendapat dan berserikat, penegakan HAM, penegakan hukum, dan pemilu yang bebas dan adil. Namun ternyata sejalan dengan berlangsungnya sirkulasi kekuasaan, pemilu yang selama ini berlangsung lebih mengedepankan aspek prosedural daripada substansi. Maknanya adalah pemilu menjadi alat untuk meraih kekuasaan, bukan menciptakan pemerintahan dengan terciptanya fungsi akuntabilitas dan representasi kepentingan rakyat. Kenapa itu terjadi? Kondisi ini menciptakan kondisi ini menciptakan yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah bentuk rejim otoriter baru, di mana persaingan politik bukan lagi antar partai politik, tetapi antar para oligark yang mampu mengontrol akumulasi hegemoni eksekutif yang bersifat lintas partai. Parpol semakin menarik diri ke arah kepentingan elit negara dan menciptakan kesenjangan antara kelompok penentu penyelenggara negara dengan rakyat. Karena itu rakyat akhirnya hanya menjadi objek atau konsumer semata. Nah, hal ini menurut saya dipengaruhi oleh dua hal, karena saya pernah menjadi penyelenggara pemilu dan saya melihat langsung, mengalami langsung dan membaca banyak literatur tentang pengaruh desain pemilu. Itu ada pengaruhnya, tapi yang lebih punya peran yaitu adalah kultur dan etika politik kita yang menurut saya belum mapan ya. Jadi kalau kata Prof. Jimli, kita ini negara Indonesia ini negara demokrasi tapi mentalnya mental kerajaan. Nanti mungkin panelis-panelis yang lain bisa menjelaskan ya, benar nggak itu seperti itu ya. Nah, ini adalah prinsip pemilu yang bebas dan adil. Kita sudah tahu semua, ini adalah yang kita harapkan ya. Pemilu itu bisa dinilai sebagai bebas dan adil kalau prinsip-prinsip ini sudah terwujud. Misalnya ada persaingan yang betul-betul berimbang, ada kebebasan berbicara, media yang bebas dari kebohongan dan seterusnya. Nah, namun pertanyaan kuncinya kenapa sih sudah ada pemilu tapi pemilunya itu tidak ada persaingan sehat? Artinya kayaknya hanya segelintir orang yang bisa mengontrol dan memenangkan pemilu gitu ya. Lalu akar permasalahan yang menyebabkan hasil pemilu itu gagal menciptakan pemerintahan yang efektif itu apa? Kenapa masih ada korupsi? Kenapa masih banyak kecurangan dan penyimpangan? Dan tantangan apa yang paling tinggi risikonya dalam pemilu dalam usaha mempertahankan ketahanan demokrasi? Nah, saya mengajak mungkin sahabat-sahabat, rekan-rekan semua ya di sini sudah pernah baca buku-buku ini, tapi yang belum, ini adalah kajian terkini tentang degradasi demokrasi, makna kebebasan dan pola relasi negara dan rakyat, yang menurut saya menjelaskan bahwa tren menurunnya demokrasi di negara-negara sekarang itu berubah dari pemaksaan pengambilan kekuasaan dengan cara kudeta atau pengambil alihan oleh militer atau menghabisi oposisi gitu ya dengan cara kekerasan, itu sekarang tidak lagi digunakan, tapi lebih banyak digunakan justru oleh bagaimana institusi-institusi negara itu dikuasai kemudian diengineer sedemikian rupa sehingga bisa pertahankan kekuasaan terus-menerus oleh satu kelompok atau orang-orang tertentu. Nah, ini adalah
beberapa literatur yang bisa Anda baca ya. Yang paling dikenal nih buku-buku seperti How Democracy Dies, atau buku-buku tentang vote buying, tentang demokrasi for sale, dan teori-teori yang lain yang menurut saya juga bisa menggambarkan bahwa jangan-jangan Indonesia juga sedang dalam konteks apa yang dijelaskan para scholar tersebut. Nah, ancaman itu ada dua sebenarnya. Ancaman isu elektoral dalam demokrasi di Indonesia adalah ancaman terhadap pemerintahan yang tidak efektif dan sekarang menjadi lebih sentralistis. Walaupun ada pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD, tapi tidak membuat kemudian otonomi daerah itu bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan daerah. Kenapa? Karena sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemilu proporsional dan multipartai ekstrim kita mengakibatkan tidak ada partai politik yang menang secara mayoritas. Lalu harus koalisi, dan koalisi itu banyak lebih pertimbangannya pragmatis. Kemudian sistem pemilu dengan PR terbuka itu sebenarnya dalam kontestasi melemahkan fungsi partai, tapi dalam konteks penentuan kandidat itu partai menjadi lebih berkuasa, mempengaruhi dinamika sirkulasi kepemimpinan parpol dan mempengaruhi dinamika pencalonan oleh kader parpol. Bahkan banyak partai politik kemudian calonnya itu bukan kader partainya. Kenapa ya? Karena partainya lemah dari sisi pengkaderan, tapi dari sisi kekuasaan untuk menentukan kebijakan partai itu dikuasai oleh elit partai yang sangat sentralistis. Pendirian partai juga sangat berat, sehingga peta persaingan status quo itu terus ada. Jadi tidak bisa lagi ada misalnya kekuatan politik yang bagus, merakyat itu bisa bersaing karena terlalu berat untuk bisa ikut pemilu. Kemudian ambang batas syarat pencalonan sangat tinggi, sehingga hanya partai-partai besar yang akan selalu menjadi leading sektor untuk menguasai kepemimpinan nasional dan daerah. Nah, 4 poin di atas menunjukkan walau rakyat dapat milih langsung, elit politiklah yang paling menentukan siapa orang yang bisa dicalonkan dan dipilih oleh rakyat. Walau rakyat bisa milih langsung, oleh rakyat menentukan ya. Nah, sistem PR dengan daftar terbuka juga mengubah cara partai mencari suara dengan menanggalkan ideologi dan positioning untuk tujuan menggalang sebanyak-banyaknya suara dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi partai itu udah nggak ada partai yang misalnya berani menyatakan dia beraliran kanan atau kiri, yang kemudian positioning itu membuat partai itu jelas platformnya ya. Kenapa? Karena maunya semua kalangan masyarakat itu diambil untuk mendukung suara partai dan calegnya. Dengan demikian, karena seluruh partai berkepentingan untuk mendapatkan dana yang besar untuk pemilu, maka kecenderungannya partai selalu mencari cara bagaimana bisa menjadi bagian dari kekuasaan, dan ini adalah komposisi sekarang, tidak ada oposisi, rakyat jadi agak susah, apalagi kayak kita masyarakat sipil, bagaimana kita bisa memperjuangkan apa yang kita aspirasikan kalau di parlemen itu nggak ada oposisi yang kuat ya. Jadi semuanya seperti sudah ada persekongkolan elit untuk apapun yang dilakukan pemerintah tidak bisa dilawan. Nah, ini juga implikasi desain sistem pemilu terhadap dinamika parpol dan pemilih. Akhirnya politik uang menjadi alat yang sangat efektif, juga penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan sumber daya negara oleh calon untuk mengakumulasi pengaruh, dukungan, dan suara. Juga sistem pemilu daftar terbuka tuh rumit, banyak penyimpangan dan kecurangan. 2 kali saya menjadi KPU, itu saya juga mengurus banyak kasus perpindahan suara dari satu caleg ke caleg lain, baik lintas partai maupun internal partai, yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dan itu bisa kami ubah pada saat pleno di tingkat provinsi. Jadi kecurangan itu sangat nyata. Kenapa? Karena pemilunya rumit ya. Jadi ada banyak celah untuk kemudian bisa memanipulasi suara. Kecenderungan presiden terpilih untuk menggalang koalisi pemerintahan sebesar-besarnya menghambat terbentuknya oposisi berbasis partai, sehingga fungsi check and balances hilang, dan adanya hegemoni eksekutif dalam konflik internal partai. Jadi Kemenkumham yang harusnya sifatnya administratif untuk mengatasi konflik partai
malah menjadi penentu siapa partai politik yang kepemimpinannya disahkan. Menurut saya itu tidak tepat ya. Harusnya ada yang lebih lembaga yang lebih netral yang menentukan itu, misalnya KPU dan Kemenkumham cukup mengesahkan aja. Kalau seperti sekarang ini partai-partai itu tidak mandiri, semua bagaimana bisa memiliki hubungan baik dengan partai penguasa atau kekuasaan. Demokrat menurut saya menunjukkan ada hegemoni eksekutif untuk dalam tanda kutip undermining partai ya. Ini nanti dibaca saja, menurut saya inilah siklus apa ya, siklus yang apa bahasa Indonesianya ya, siklus jahat kenapa ada siklus pemilihan politik uang dan korupsi. Nah, yang paling penting itu sekarang ancaman terhadap, yang paling penting juga ancaman terhadap kepastian hukum dan asas pemilu bebas adil. Tidak ada jaminan kalau orang itu terpilih suara terbanyak itu dia akan jadi anggota legislatif. Ada beberapa kasus yang kemudian ada calon legislatif terpilih, ada calon caleg terpilih tapi dibatalkan, dia dianggap dipecat, ya diputuskan dipecat, terus diganti oleh yang lain gitu. Ini menurut saya ini mendistorsi prinsip pemilu dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak. Mbak Titi tahu ini, salah satunya Mbak Titi juga yang mengadvokasi ini. Jadi pada akhirnya orang itu nggak percaya nih, kalau saya ikut pemilu benar nggak ya, saya nggak akan, kalau saya menang saya nggak akan diganggu, saya akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan secara hukum dan lain-lain. Kemudian juga banyak juga ada masalah desain kelembagaan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP belum mampu memberi kepastian hukum terhadap perselisihan. Ada multi interpretasi, ego kelembagaan, dan dualisme putusan di dua lembaga penyelenggara pemilu yang mempengaruhi legitimasi pemilu, baik dalam pileg maupun pilkada. Ini contohnya banyak, ini saya narasikan, nanti dibaca saja, kalau saya ceritakan panjang ya. Di pilkada kemarin soal narapidana, soal batas hukuman 5 tahun setelah menjalani hukuman pidana dan lain-lain, membuat KPU dan Bawaslu itu membuat putusan yang berbeda, sehingga akhirnya tidak jelas ini legitimasi pilkadanya ya, bahkan ada yang dibatalkan oleh MK sehingga harus pemilu ulang seperti di Bovendigul. Nah, kualitas permasalahannya di partai. Kalau teman-teman baca bukunya Burhanuddin Muhta, di buku Edward Aspinall, Markus Mitzner itu sudah tidak penting lagi karena sistem pemilu proporsional terbuka dengan open list menurut argumennya. Kemudian ada polarisasi identitas pendukung calon presiden, konsisten dalam 2 pilpres terakhir hingga pemilih jadi terbelah. Ada kekerasan pemilu yang tidak terselesaikan. Teman-teman ingat pada saat setelah KPU menetapkan presiden terpilih, banyak demonstrasi besar-besaran, dan sampai sekarang saya tidak tahu, tidak jelas siapa pelakunya, padahal banyak yang meninggal. Belum kekerasan pemilu itu di daerah-daerah lain. Kantor KPU-nya dibakar, ada juga antar masyarakat pendukung. Nah, sepertinya kok sepi ya dari bagaimana respon negara terhadap pelanggaran HAM terkait dengan kekerasan pemilu. Lalu kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan dari potensi mengalami kekerasan kalau beda pendapat atau mengkritik. Jadi kalau ada yang beda pendapat atau mengkritik bisa dijerat hukum. Tidak ada kebebasan ketika orang tidak ada lagi kebebasan kita mengungkapkan pendapat kita atau positioning kita dalam sebuah isu elektoral ya. Lalu ada masalah disinformasi dan konsistensi platform calon yang meragukan, yang menyebabkan pemilih jadi lebih pragmatis. Nah, ini yang paling penting, etika politik. Nggak ada etika politik menurut saya yang terbangun, media yang independen hampir sangat jarang, karena banyak kepemilikan jaringan media itu malah oleh parpol.
kemudian kualitas baik formal dan non formal atau posisi strategis lainnya, dan memanfaatkan jaringan menentukan kebijakan nasional soal perizinan. Jadi ada soal-soal yang sebenarnya pelayanan negara tapi dikuasai oleh lingkaran partai politik atau lingkaran elit tertentu. Ada rangkap jabatan oleh pejabat, ada juga oligarki dan hubungan kekeluargaan dalam lingkaran kekuasaan yang membuat semua posisi-posisi strategis itu hanya dikuasai oleh klan ya atau keluarga dalam tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dan banyak pelanggaran masih ada dan institusi peradilan itu masih dikuasai dan dimanipulasi untuk kepentingan politik. Bahkan ada usaha pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang MK, dan lain-lain. Ini adalah data-data pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang saya kutip dari laporan dan DKPP. Misalnya untuk 2011 saja itu manipulasi suara itu ada 17% pengaduan ya. Itu menurut saya tinggi, artinya kalau ada 100 jenis pemilihan, 17-nya itu ada manipulasi suara. Gitu. Misal di kasus untuk 2020 manipulasi suara itu 35 kasus dan lain-lain, perlakuan tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu itu ada 29 kasus. Jadi menurut saya cukup signifikan dan masih bermasalah, masih tetap tinggi potensi pelanggaran atau penyimpangan dalam pemilu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti sekarang? Kita harus memperkuat kajian akademik dan tematik tentang implikasi desain pemilu terhadap perkembangan demokrasi sekarang, dengan mempresentasikan data, analisa, dan rekomendasi pada halayak. Lalu mengadvokasi konsep kebijakan dan perubahan undang-undang pemilu dan partai politik, membangun jaringan masyarakat sipil untuk perubahan, perlu juga melalui kanal-kanal khusus untuk membongkar sekat-sekat hambatan. Misalnya kalau ada partai politik atau organisasi politik yang punya pengaruh dan untuk menjadi bersama-sama menjadi pressure group ya, walaupun saya agak pesimis ya karena konteks tadi ya sudah persaingan antar oligarki itu sepertinya juga menghambat adanya potensi oposisi yang bisa kita jadikan partner. Nah, ini yang paling penting, membentuk gelombang gerakan baru Prodem. Saya kan angkatan 98 ya, saya belum melihat setelah angkatan 98 pada saat kita reformasi itu ada angkatan baru yang gelombangnya itu besar. Jadi apakah ada yang namanya angkatan 2020 Prodem di Indonesia? Itu perlu digalang. Jadi dari unsur mahasiswa, dari unsur kelompok-kelompok kritis dan lain-lain, dan menyampaikan narasi yang teruji namun persuasif untuk meyakinkan publik dan membangun kekuatan politik baru dari anak muda untuk mencari figur alternatif sebagai penyeimbang yang bisa dimulai melalui kontestasi politik lokal. Saya kira itu yang bisa menjadi bahan diskusi awal kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dahliah Umar dari Netfeed Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.